也让你们见识。我先。 Setelah melihat kemampuan terbaru milik dari Yang Kai, Niyong benar-benar begitu sangatlah tidak terima karena lagi dan lagi dia telah mencuri perhatian dari senior Lan Cuti. Sebab untuk Niyong ini benar-benar begitu sangatlah menyukai dirinya dan Yang Kai mengambil semua itu darinya. Di dalam hatinya, dia akanlah menghabisi nyawa dari Yang Kai jika dia benar-benar begitu lengah. Sesingkatnya, mereka melanjutkan perjalanan dan memasuki sebuah hutan. Di sana, mereka tidaklah mendapati masalah, tetapi ada satu hal yang membuat mereka menjadi begitu waspada serta juga kebingungan. Mengapa begitu banyak sekali jejak kaki di hutan ini dan sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ketika Yang Kai memeriksa jejak kaki tersebut, terdengarlah suara raungan monster yang membuat mereka langsunglah menyimpulkan kemungkinan beberapa murid telah berhadapan dengan monster tersebut. Tetapi ya, mereka juga dibuat begitu ragu karena dari suara raungan monster ini kemungkinan berada di lapisan ke-6 Ki. Jika mereka melawannya, itu juga akan sangatlah sulit. Sebab untuk lapisan ke-6 dari sang monster itu sama saja seperti lapisan cermin Jian Yuan. Dan Yang Kai mempertanyakan lagi kepada Zhou An mengapa dia tahu banyak sekali tentang monster. Zhou An menjelaskannya kalau dia telah mempelajari banyak sekali monster-monster ini sejak dia masihlah kecil. Jadi hanya dari raungan ataupun suara dia dapatlah mengenalinya dengan begitu detail. Dan dia memastikan suara raungan monster tersebut kemungkinan dia berada di level 5. Berdasarkan level dari mereka, setidaknya lebih dari 10 orang baru bisa untuklah mengatasinya. Itu pun masih sangatlah sulit. Karena saking penasarannya dan kemungkinan terbesar beberapa murid juga sedanglah menghadapinya. Jadi mereka haruslah datang untuk membantu. Dan mereka langsunglah meluncur. Sedangkan di tempat TKP, untuk Fang Jiqi yang berasal dari Menara Fengyu dan juga Ji Hongchen yang berasal dari Pavilion Lingxiao, mereka selalu berseteru dan berseteru. Padahal untuk saat ini, mereka sedanglah menghadapi monster level 5 yang berbentuk kalajengking tetapi memiliki kepala singa. Waduh, pantas saja ya ada raungannya. Yang ternyata mereka berdua ini berseteru untuklah bersaing mendapati monster tersebut. Bukannya bekerja sama, malah bersaing ya. Ketika monster tersebut menyerang, mereka bukanlah apa-apa. Fang Jiqi dan juga Ji Hongchen mendapati serangan yang begitu telak, membuat mereka langsunglah terpental. Bahkan, mereka berdua hampir saja meninggal dunia jika para bawahannya sama sekali tidaklah sigap. Fang Jiqi berhasil mendapati peluang untuklah menerjang, dan dia berhasil untuklah melukai monster kalajengking singa yang membuat Ji Hongchen sungguhlah tidak terima. Tetapi dia juga haruslah mundur beberapa langkah karena untuk monster kalajengking ini mencoba untuklah memberontak. Setelah Fang Jiqi berhasil untuklah menyerang dan juga melukainya, Ji Hongchen langsunglah marah-marah dan menghina kepada dirinya kalau dia telah menggunakan para murid Pavilion Lingxiao sebagai umpan dan dia hanyalah mendapati kesempatan dalam kesempitan untuklah memanfaatkan situasi ini. Baginya, para murid Menara Fengyu ternyata begitu sangatlah hina. Hina apanya ya? Alhasil ya, Fang Jiqi juga terprovokasi. Padahal sudah terlihat begitu sangat jelas kalau kemampuan dari Ji Hongchen sendirilah yang tidak cukup kuat, malah menyalahkan orang lain. Jika bukan karena adanya Su Yan, kemungkinan Pavilion Lingxiao bukanlah apa-apa bagi mereka. Bahkan untuk saat ini, seluruh sekte, pavilion, keluarga, klan telah menganggap Pavilion Lingxiao bisa menjadi lebih kuat itu berkat dari Su Yan. Jika tidak ada, mereka hanyalah ecek-ecek saja. Beruntungnya saja, mereka semua di sini bukanlah musuh satu sama lain. Mereka hanyalah bersaing untuklah mendapati hartanya masing-masing dan tidak diperbolehkan untuklah bertarung satu sama lain ya. Dikarenakan ya, ini adalah sebuah kesepakatan dari ketiga belah pihak.
Tetapi jika memang dia masih inginlah bertarung dengannya, maka dia akanlah meladeninya. Tetapi jangan salahkan dirinya jika nanti dia kebablasan, membuat dirinya benar-benar meninggal dunia. Mendengar itu ya, Ji Hongchen langsunglah terdiam, karena bagaimanapun juga Fang Jiji jauh lebih hebat daripadanya. Tidak lama dari itu juga, untuk pihak dari Lan Cuti atau Yang Kai telah berada di sana. Untuk di Yishuang yang berasal dari menara Feng Yu dan melihat seniornya sedanglah kesusahan, dia pun langsunglah menghampirinya. Begitu juga dengan Niyong dan Lan Cuti. Sedangkan ya untuk Zhou An yang berasal dari keluarga Hu atau pemburu darah, sama sekali tidaklah melihat kalau kelompoknya berada di sana. Begitu juga dengan Yang Kai, dia tidaklah menemui seniornya. Karena bagaimanapun juga, Yang Kai bermusuhan dengan Ji Hongchen. Untuk Ji Hongchen sendiri yang telah kedatangan bala bantuan 2 orang, dia pun langsunglah koar-koar kepada Fang Jiki. Kalau untuk saat ini, kelompok mereka telah bertambah kuat. Dan sepertinya harta untuklah monster singa kalajengking ini akanlah menjadi pihak dari pavilion Ling Xiao. Dan tidak disengaja, dia juga melihat Yang Kai berada di sana. Dia menjadi begitu sangatlah kesal mengapa dia bisalah berada di sini. Tetapi kekesalannya haruslah terhenti sementara waktu karena untuk monster kalajengking singa telah menyerang mereka secara tiba-tiba. Sehingga pertarungan mereka kembali untuklah dilanjutkan. Memang benar, dengan kedatangan dari Niyong dan juga Lan Cuti menambah kekuatan dari pihaknya. Dan mereka berhasil untuklah menekan si monster kalajengking. Sayangnya, monster tersebut langsunglah meraung dan mencoba untuklah melarikan diri. Sontak, pihak dari menara Feng Yu tidak akan membiarkan monster kalajengking ini pergi begitu saja. Karena ini adalah kesempatan yang begitu langka. Tubuhnya sudah terluka parah dan mereka pun langsung membuat sebuah formasi yang menghentikan pergerakan dari monster kalajengking. Sontak, Ji Hongchen menjadi begitu khawatir. Takutnya harta dari monster kalajengking ini akanlah menjadi milik dari menara Feng Yu. Niyong mencoba untuklah menenangkannya dan pamer kekuatan terbarunya. Meminta kepada Ji Hongchen tidak perlu khawatir, dia akanlah mengatasi semua ini dan dia pun langsunglah mengeluarkan cambuknya. Tetapi dia malah membuat suatu kesalahan. Cambuknya bukanlah mengenai monster kalajengking, melainkan melukai di Yishuang. Alhasil ya dia terpental dan formasinya menjadi begitu goyah yang membuat monster kalajengking berhasil melepaskan diri dari formasi tersebut. Fang Jiji yang melihatnya pun menjadi begitu kesal kepada Niyong, bukannya membantu malah menambah sebuah masalah. Gara-gara monster kalajengking telah terlepas dan di depannya ada di Yishuang yang sedang tergeletak, dia pun langsunglah mengerahkan serangannya. Dengan cepat, Yang Kai langsunglah menerjang dan mengerahkan tinju ledakan api matahari. Sehingga ya untuk si monster kalajengking terkena serangan, dia cukuplah terluka parah. Alhasil, dia pun langsunglah melarikan diri. Namun, Ji Hongchen juga begitu kesal kepada Yang Kai. Gara-gara dia, monster kalajengking ini berhasil untuklah melarikan diri. Dan dia akanlah menghukum Yang Kai ketika mereka kembali ke pavilion Ling Xiao. Mendengar itu ya, Fang Jiki langsunglah geleng-geleng kepala. Ternyata untuk Ji Hongchen ini sama sekali tidaklah peduli dengan sesama para kultivator. Jelas-jelas Yang Kai sedanglah berusaha untuklah menyelamatkan di Yishuang dan dia sebetulnya tidaklah bermasalah. Yang bermasalah itu adalah Niyong yang sama sekali tidak membantu dalam pertarungan ini. Seharusnya dialah yang mendapati sebuah hukuman. Tetapi ya Ji Hongchen sama sekali tidaklah peduli karena ini adalah masalah pribadi guys. Namun ya tetap saja Fang Jiji langsung menyuruh Fang Jiji untuklah ikut dengannya dan lupakanlah semua masalah ini karena mereka tidak akanlah ikut campur dengan masalah internal dari pavilion Ling Xiao. Tanpa basa-basi, pihak dari menara Feng Yu langsunglah meninggalkan TKP untuklah mengejar monster kalajengking yang sedanglah sekarat.
Sedangkan untuk Zhou An, dia inginlah melaporkan kepada pihaknya. Kebetulan keberadaan dari monster kalajengking masihlah belum diketahui. Jadi mereka akanlah ikut-ikutan bersaing untuklah mendapati kesempatan ini. Dan dia langsunglah pergi begitu saja. Sedangkan untuk Ji Hongchen, dia langsunglah kowar-kowar dan meminta kepada Yang Kai untuklah bertanggung jawab atas semua ini. Dan dia akanlah melaporkan kepada sang tetua karena gara-gara dia, Menara Feng Yu mendapati keuntungan yang begitu besar. Dan sudah pasti, Yang Kai akanlah mendapati sebuah hukuman yang begitu berat. Dan Lan Cuti mencoba untuklah memihak kepada Yang Kai atau mencoba untuklah menengahinya. Dia menceritakan kejadian sebelum-sebelumnya. Tanpanya ada Yang Kai, mungkin saja mereka berdua telah meninggal dunia. Tetapi ya, Ji Hongchen sama sekali tidaklah peduli. Di sini yang dia pikirkan yaitu reputasi dirinya sebagai senior dan haruslah bisa untuk mengambil kesempatan menghabisi nyawa dari monster kalajengking. Jika semuanya tahu kalau dia telah berhasil, ya sudah pasti dia akanlah dipromosikan oleh para tetua guys. Ya, itu namanya sifat serakah. Dan inilah kesempatan untuk Niyong mencoba untuklah mengadu domba. Sebetulnya untuk Yang Kai tidaklah begitu peduli dengan pavilion Ling Xiao, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi percuma saja untuklah memberikan sebuah perlindungan kepadanya, itu akanlah sia-sia. Dan nantinya juga dia akanlah mengkhianati pavilion Ling Xiao jika mendapati sebuah kesempatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, Yang Kai tidaklah peduli dengan provokasi tersebut. Dia hanya memberikan peringatan kepada Ji Hongchen jika dia mencoba untuklah bermain-main dan mencoba untuklah menjebak dirinya lagi, maka dia tidak akanlah segan-segan untuklah menghajarnya. Dan juga dia sama sekali tidaklah sudi untuklah memasuki kelompoknya dan Yang Kai pergi dari sana. Sedangkan ya untuk Lan Cuti yang ada rasa kepada Yang Kai, dia menjadi begitu sangatlah bersalah. Sebab gara-gara semua ini, dia malah menjadi musuh dari pavilionnya sendiri. Sedangkan ya untuk Ji Hongchen, dia mendengar kata-kata dari Yang Kai sebelumnya cukuplah dibuat begitu ketar-ketir. Ternyata untuk Yang Kai telah mengetahui kalau dia berniat untuklah menghabisi nyawanya di dalam perjalanan bersama Xia Ning, yang dimana ya dia memberitahu kepada Long Hui tentang Yang Kai telah berada di luar. Jika bukan karena dia guys, Long Hui mungkin tidak akanlah mengetahuinya. Jadi untuk saat ini dia takut kepada Yang Kai, melaporkan kepada sang tetua dan juga melaporkan kepada tetua Meng. Jika semua tetua mengetahui niat busuknya, maka dialah yang akan mendapati masalah besar. Sehingga dia menyuruh Niyong untuklah menghabisi nyawa dari Yang Kai jika dia benar-benar begitu lengah. Dan dengan begitu pedenya, Niyong meminta tidak perlu khawatir, dia bisa untuklah mengatasinya. Padahal nantinya dialah yang diatasi oleh Yang Kai ya. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Berarti tinggal 2 episode lagi kita akanlah melihat Yang Kai dan juga Suyan benar-benar resmi menjadi sepasang kekasih setelah terjadinya sebuah tragedi. Ya, kalian sudah paham lah ya maksud Mimin. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.